Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, kita akan share bagaimana cara membuat mapping penelitian untuk mempermudah kita menemukan atau menggali potensi judul-judul riset yang dapat kita lakukan. Ini juga bagi mungkin yang sudah tingkatan S3 banyak menggunakan ini juga untuk menemukan potensi menggali nilai-nilai kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai, tapi mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share video ini. Langsung saja teman-teman, kita buka aplikasinya. Aplikasi yang kita gunakan adalah FOSViewer. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena pada link deskripsi sudah kami cantumkan juga link untuk mendownload aplikasi FOSViewer. Nanti akan kita lakukan mapping menggunakan ini. Tapi sebelumnya juga teman-teman, dan saya yakin mungkin sudah banyak yang memiliki reference manager seperti Mendeley ini. Ya, jadi teman-teman diharapkan juga untuk menginstal Mendeley. Jika belum punya, saya juga lampirkan ke bagian deskripsi. Silahkan tinggal mendownload. Yang perlu kita lakukan pertama adalah karena FOSViewer ini membaca data dalam bentuk CRIS reference, jadi kita butuh reference manager untuk mengkonversi data-data jurnal kita itu dalam bentuk CRIS. Contoh di sini saya sudah download jurnal-jurnal internasional, kemudian saya masukkan ke dalam satu folder. Di sini ada 30. Nanti teman-teman tinggal pilih dari Science Direct, dari Google Scholar, atau dari manapun. Silahkan untuk mempermudahnya nanti dimasukkan saja jurnalnya semua ke dalam Mendeley ini. Jadi setelah jurnalnya semua masuk ke dalam Mendeley, teman-teman tinggal buka Mendeley-nya, kemudian buka foldernya ini. Ini teman-teman kalau untuk tutorial membuat folder ini saya yakin sudah banyak juga beredar di YouTube. Ya, tinggal teman-teman cari saja nanti. Ini kita langsung saja secara ringkasnya. Jadi setelah jurnalnya semua masuk, kita langsung blok saja semua jurnalnya teman-teman. Kita langsung blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ekspor. Jadi kita ekspor, kita cari lokasi untuk penyimpanan. Dalam hal ini saya mapping penelitian di sini. Kita simpan dalam format Research Information System. Nah, jadi kita simpan dalam format RIS. Ya, di sini karena saya sudah punya dari Science Direct itu ada jurnal ini, dari Google Scholar, dari Mendeley juga ada, saya punya jurnal dalam bentuk RIS. Nanti teman-teman tinggal menuliskan namanya saja, namanya apa begitu, tinggal baru di save. Nanti teman-teman silakan melakukan sendiri. Nanti untuk di tutorial ini saya akan tunjukkan menggunakan data-data RIS hasil penelitian yang saya sudah peroleh dari Google Scholar, dari Mendeley, dari Science Direct. Yang jelas caranya begitu. Meskipun dari Google Scholar, kalau teman-teman kesulitan untuk mengubah dalam bentuk RIS, dimasukkan saja ke Mendeley, kemudian dilakukan langkah seperti tadi. Jadi diblok dulu semua jurnalnya, kemudian diekspor. Ya, oke. Baik teman-teman, langsung saja kita coba buka FOSViewer-nya. Di FOSViewer, setelah jendela FOSViewer terbuka, teman-teman silakan klik create. Kemudian kita menggunakan create map based on bibliographic data. Jadi kita pakai yang kedua ini, yang di tengah ya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita lanjut saja, kita pilih read data from reference manager karena kita pakai data RIS. Kemudian kita klik next. Dan kita pilih folder penyimpanannya di sini. Kita browse saja, kita cari penyimpanan data dalam format RIS yang sudah kita simpan sebelumnya. Ya, di sini saya ada 3, jadi kita blok saja semua. Kemudian klik OK. Kita lanjutkan saja next. Di sini teman-teman ada pilihan apakah kita melakukan mapping berdasarkan penulisnya. Jadi ini bisa juga melakukan berdasarkan penulis.
Namun jika kita ingin mencari potensi-potensi variabel-variabel apa yang bisa menjadi potensi judul yang untuk penelitian kita atau menggali nilai-nilai kebaruan, teman-teman bisa memilih co-occurrence ini. Kemudian kita lanjutkan saja, next. Ya, teman-teman, kalau kita lihat di sini ada 1277 keywords yang muncul ya. Kalau teman-teman perkecil ini, nanti akan memenuhi untuk 1277 keywords tadi. Tapi kalau kita tambah ini, maka yang muncul hanya sedikit. Jadi saya sarankan untuk mengurangi minimum number of occurrence keywordsnya ini. Jadi supaya kita muncul semua, nanti tinggal kita seleksi saja mana yang sesuai. Kita lanjut, next. Number of keywords to be selected, next. Ya, teman-teman, pada sesi ini teman-teman bisa melakukan seleksi kata-kata mana saja yang menurut teman-teman kita tidak perlu tampilkan dalam mapping kita nanti. Misalnya ini terkait dengan lokasi, kemudian yang tidak berkaitan dengan rencana riset kita, yang tidak berkaitan secara langsung. Biasanya ada kata-kata yang seperti ini, China, Malaysia, jadi kita tidak akan melakukan angka seperti ini, poros seperti ini. Jadi kita lakukan seleksi ya. Ini memang pekerjaan yang lumayan memakan waktu dan menjenuhkan, tapi jika ingin memperoleh hasil yang baik ya, jadi saya sarankan teman-teman mau melakukan hal ini. Kita coba ya, nanti di bagian ini videonya akan kami percepat teman-teman ya. Ya baik teman-teman, setelah teman-teman selesai melakukan seleksi keyword-keyword apa saja yang teman-teman eliminasi untuk tampil di map, lanjutkan langkah selanjutnya, langsung saja ke finish. Nanti akan tampil ini di sini. Dalam video ini admin tidak melakukan eliminasi secara menyeluruh ya. Ini bisa juga sebagai gambaran saja buat teman-teman yang melakukan. Langsung aja klik finish dan yes. Ya teman-teman, setelah selesai melakukan seleksi kemudian kita klik finish, nanti langsung muncul hasil mapping kita. Dan jika kita lihat dari riset jurnal yang banyak saya kumpulkan, itu flood risk itu banyak sekali dibahas, flood hazard. Kemudian kita lihat item-item kecil ini adalah kira-kira yang bisa menjadi potensi untuk kita lakukan kajian-kajian selanjutnya. Contoh di sini under reaction, bagaimana caranya melakukan kegiatan pengurangan risiko pada saat kejadian, kemudian hydraulic modeling. Ini ada pendekatan-pendekatan lain, mungkin memanfaatkan satelit imagery. Ini juga contoh item-item yang bisa kita jadikan sebagai potensi nilai kebaruan atau ambil sebagai ide dalam merumuskan judul-judul penelitian kita. Ini overlay simulasi berdasarkan tahun. Kita lihat yang paling banyak itu sekitar tahun 2020 yang banyak dalam penelitian ini, yang paling waktunya, kemudian densitasnya ini banyak di daerah ini, bagian remote sensing, bagian GIS, flood, climate change, flood risk management, ini paling banyak dibahas. Ya mungkin seperti itu. Nanti teman-teman yang lebih pasti bisa lebih paham, karena tools ini hanya untuk memudahkan kita saja melakukan mapping. Bagi teman-teman yang sudah levelnya di S2 atau S3 pasti akan lebih paham daripada admin terkait dengan gambaran atau hasil mapping ini. Ya demikian teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman yang lain dan subscribe channelnya. Terima kasih.